Kunci apa nih harganya 500 triliun? Gak jelas dah. Ih, jangan ngata-ngatain dulu, Vel. Kunci itu ada sangkut pautnya sama nyokap lo. Maksud lo nyokap gue tahu sesuatu? Tapi info yang gue tahu sampai sini aja. Info yang selanjutnya dari nyokap lo ya. Itu artinya selama ini mama udah tahu kalau benda pusaka sekolah tersimpan di kamar gue. Pantes aja gue ngerasa ada yang aneh sama mama. Gue tahu pasti nyokap lo nyuri kunci itu dari sekolah ya? Iya ya, makanya bu guru nyariin. Ya ampun, gue dalam masalah besar nih. Karena tugas gue udah selesai, gue ambil cermin ini sebagai reward ya. Tunggu, itu harga barangnya 1 miliar. Gak boleh, ini benda punya gue. Pelit. Anakku sayang, tolong lihat berlian yang lagi mama pakai ini berapa harganya? 100 juta mah. Kalau gitu mama warisin ini buat kamu ya. Udah cukup basa-basinya lah mama pikir aku bodoh. Aku tuh tahu kalau mama tuh nyimpan benda pusaka sekolah di dalam kamar aku. Kamu udah tahu? Sekarang mama harus tanggung jawab karena bu guru lagi cari benda itu dan mama pasti dalam bahaya. Bisa-bisa mama masuk penjara. Nggak mungkin. Mama itu terlalu menyepelekan sesuatu ya. Kalau gitu mulai hari ini aku keluar dari rumah ini supaya aku nggak kena imbasnya. Anakku. Ya ampun, gue masuk angin nih kayaknya gara-gara semalaman gue tidur di luar. Feli, kamu dihukum karena kamu telat. Apa nggak ada keringanan bu? Soalnya saya udah nemuin benda pusaka sekolah. Seriusan kamu? Kalau gitu pakai benda pusakanya di pintu gudang sekolah. Ibu tahu kalau benda pusakanya adalah kunci? Iyalah, kan saya yang punya. Oh, ternyata ini kunci gemboknya. Kalau kayak gitu, saya harus kesana nih, Bu. Kamu pikir kamu sendiri bareng sama seluruh warga di kota ini? Kok gitu? Saya tahu benda pusaka itu ditemukan di kamar kamu kan? Itu karena orang tuamu yang curi. Maaf, Bu. Maafin saya. Maafin orang tua saya. Sebagai gantinya, saya liatin harga barang Ibu deh. Gimana kalau Papa tulis itu lagi? Saya cuma mau kamu buka pintu gudang itu lalu saya akan maafin kamu deh. Segampang itu. Ya udah, Bu. Pokoknya gue nggak mau tahu ya. Nyokap Feli dan Feli harus dihukum seberat-beratnya. Orang tua gue adalah donatur terbesar di sekolah ini. Harusnya benda pusaka itu milik gue kali. Maafin gue semuanya. Gue bener-bener gak bermaksud dan gak tahu apa-apa. Lebih baik lo serahin barang pusakanya itu ke gue karena gue lebih berhak daripada lo. Lebih baik kayak gitu. Siapa tahu hukuman gue dan nyokap bisa berkurang kan? Ya udah, nih buat lo. Asik, ini milik gue seorang. Woi, Vel, kunci itu cuma bisa lo yang pakai. Masa sih harga kuncinya berubah dan turun jadi 1 miliar doang? Buruan rebut balik kalau nggak kunci itu bisa nggak berguna loh. Ya udah oke, balikin. Apaan sih lo? Gue sumpahin hukuman lo berat banget. Wah, seluruh warga ada di sini. Cepet buka pintu gudang ini lalu ikuti perintah saya. Iya Bu, karena ini bukan milik saya jadi saya cuma bisa nurut. 3, 2, berhenti! Kamu udah pikirin matang-matang karena kalau sekali buka kamu udah gak bisa mundur lagi, Feli. Mama, harusnya mama gak pernah datang karena mama bakal dihukum sama semua orang. Yang harusnya dihukum tuh adalah bu guru karena dia udah ngalangin nyokap lo selama ini buat ngebuka pintu ini. Jangan percaya, itu semua bohong. Kamu mau kan nilai ujiannya dinaikin? Nanti ibu bantu deh. Mama, Keisha, namanya aja benda pusaka sekolah jadi udah pasti milik bu guru lah. Udah deh, gue mau ikutin kata hati gue sendiri. Kalau gitu gue buka dulu. Karena kamu buka, mama harus jadi tumbal. Mama, sebenarnya selama ini lo tuh keturunan kerajaan, Vel. Dan kalau lo buka pintu gudang yang sebenarnya istana ini, lo tuh udah naik pangkat jadi ratu. Maaf ya, gue juga baru tahu. Terus kenapa bu guru? Ibu kan udah nolongin kamu, jadi tolong angkat ibu sebagai ibu suri ya. Enggak. Dek, kok kamu ketawanya kayak gitu sih? Serem banget tau nggak? Dari tadi aku nggak ada ketawa kok, Kak. Kalian berdua ngapain di sini? Saya kan sudah peringatkan buat pisah kamar. Aduh, apa sih? Bapak itu ikut campur aja. Bapak itu bukan keluarga, tahu? Dek, kamu nggak boleh loh kayak gitu. Pas Satpam udah kerja sama kita tuh lama banget. Kamu harus hargai dia. Oh ya, kakak bisa deteksi jumlah kamu ngincar kakak. Kenapa banyak banget dah? Ya seperti kata kakak, wajar kan? Soalnya aku sering cariin kakak. Kalau kayak gini Pas Satpam pasti tahu sesuatu. Tapi gue lebih baik jangan ngomong di hadapan adek deh. Feli, gawat Satpam kamu. Baik, dia masih kerja sama gue. Betah dia soalnya gajinya 100 juta per bulan. Bukan itu, tapi dia menghilang. Biasanya kalau aku lewat di depan rumah kamu pasti disapa. Ini nggak ada. Iya sih, tadi dia juga nggak ada sambut gue. Kira-kira dia kemana ya? Bisa jadi dia butuh libur sih, karena kan dia kerja nonstop, Fel. Aha, adek gue harusnya tahu karena tadi dia bangun lebih awal. Adek kamu, jangan sebut dia lagi mulai sekarang. Deh, kenapa sih dia? Takut kok sama yang lebih muda. Tiara, jangan kabur dulu. Yang stalk gue bukan Keisha ya? No comment, apa yang lo maksud adek gue? Aduh, jangan sebut dia. Kenapa sih takut amat? Perasaan tadi Tasya juga kayak gitu dah. Aduh. Ada yang aneh. Jumlah ngincar lo jadi 0. Iya, gue memutuskan untuk tobat dan memurnikan hati gue. Jadi gue dianggap nggak pernah ngincar lo. Cari masalah sama adek gue. Adek lo udah ngehabisin satpam lo sendiri. Apa lo bilang?
Kok ketawa? Gue nggak percaya orang dia masih muda. Lo lihat aja sendiri di rumah lo itu udah ada bendera kuningnya. Ibu manggil saya. Adek kamu telah melakukan kejahatan yang luar biasa. Ternyata bener ya, ibu. Saya mohon maaf atas nama adek saya. Kamu bisa tebus kesalahanmu kalau kamu pulang sekarang juga dan temuin dia. Sebenarnya ada apa sih, Bu? Berarti jumlah ngincar dia beneran dong 100.000. Seluruh orang di kota ini udah tahu kalau dia ngincar kamu dari lama. Tapi kita bersaudara, Bu. Justru itu alasan dia ngincar kamu. Aneh, padahal gue selalu turuti apa yang dia mau. Mau mainan, mau tas, mau make up. Semuanya ada, tapi kenapa dia ngincar gue ya? Oh ya, mulai sekarang saya memurnikan hati saya juga supaya nggak ngincar kamu lagi. Hah? Jangan pulang, Vel. Oke, maafin gue ya, gue udah curiga sama lo. Sebenarnya yang penjahatnya itu adalah adik gue. Gak apa-apa, gue maafin lo, asal lo jangan pulang. Lo kan tahu sendiri kalau dia itu penjahat, Vel. Ngapain didatengin? Biar gimana pun, dia tetap adik gue, nggak mungkin berani nyakitin gue. Sebenarnya selama sahabatan sama lo, gue sering ngeliat adik lo tuh mata-matain lo dari jauh. Serius, ternyata gue beneran punya stalker. Terus gimana dia sekolah? Selama ini dia tuh nggak pernah fokus sama dirinya sendiri. Selalu mantengin lo. Gue harus tanya sendiri apa maksud dia. Wah itu yo, kok nggak didengerin sih? Dek, kamu bener-bener bikin malu kakak ya? Aku bikin malu? Iya bener. Makanya dari dulu tuh aku selalu ngincar kakak dan jumlah ngincarnya jadi sebanyak itu. Tapi kenapa? Kakak kan baik sama kamu, semuanya kakak turutin. Nggak cukup, karena kakak duluan lahir, warisan tuh jatuh ke tangan kakak. Cuman gara-gara itu, ya udah kakak kasih buat kamu dah. Pas Sapam juga jagain kakak terus, bukannya malah aku. Itu karena adek lo selalu berpikir buat ngehabisin lo setiap harinya dan selalu kecegat sama Pak Satpam. Sekarang dia udah nggak ada. Itu artinya, Dek, sejak kapan kamu siapin hal ini? Kamu tutup semua rumah? Iya, aku bakal jadiin penjara buat kakak. Kamu bener-bener keterlaluan, Dek. Mau mukul? Sini. Loh, kok? Wah, ternyata air ini mujarab. Itu air apa? Sebelum Pak Satpam metong, dia titipin ini ke gue. Gunanya untuk membasmi jiwa jahat. Mungkin dia udah feeling mau metong, Vel. Ya itu, mama kamu itu sebenarnya orang jahat. Kamu itu siapa? Kamu itu cuma orang lain, jadi nggak ada hak ngomong kayak gitu. Kalau gitu, Mama, ada apa nak? Loh, kamu ngapain di sini? Tunggu tanggal mainnya. Anjay, itu nenek keren juga masih bisa lompat dari jendela. Kuat juga raganya. Astaga, gue lupa lagi buat lihat anggota keluarganya. Kamu masih bahas topik itu ya? Kalau gitu mulai hari ini kamu dikurung di toilet. Ups, Mah, aku keceplosan. Bener-bener gak sengaja. Tolong ampunin aku, Mah. Aku bakal lakuin apapun yang Mama suruh deh. Bener, kalau gitu kamu harus jauhin nenek itu dan jangan pernah ketemu atau ngomong sama dia. Iya, Mah. Aku janji. Guys, mulai hari ini kita harus menjauh dari si Feli. Kalau bisa si Feli ini dikucilkan aja sih. Tuyul, gue gak ada buat salah apa-apa ya. Siapa bilang barusan lo itu ngeledek kita semua? Hah? Iya, walaupun saat itu lo pakai topeng, tapi kita tetap bisa tebak kalau itu adalah lo. Sekarang saatnya kita kasih pelajaran ya anak. Gimana kalau kita caburin dia ke empang? Kalian jangan gitulah, Dela. Coba bayangin gimana kalau adek lo digituin. Kok lo bisa tahu padahal gue nggak pernah cerita kalau gue punya adek. Terus Tiara, bayangin kalau anak lo digituin. Itu rahasia gue. Makanya kita semua punya rahasia masing-masing. Jadi keep silent dong. Padahal itu juga bukan rahasia gue. Kira-kira siapa yang menyamar jadi gue ya? Vel, tadi lo ngapain masuk ke gubuk tua yang ada di belakang sekolah itu? Hah? Orang gue habis ngomong sama Tiara Dela, mana mungkin gue masuk ke gubuk? Iya juga sih, secara lo paling menghindari gubuk itu selama ini. Terus siapa dong? Jangan-jangan nenek itu. Oh iya bisa jadi, soalnya kemarin dia datang ke rumah gue. Bisa aja kan dia curi parfum gue. Wah kalau kayak gitu udah sah sih, Vel. Oke, kalau gitu gue harus labrak. Seharusnya dia tinggal di gubuk tua yang lo bilang itu kan. Tunggu, liatin anggota keluarga gue dulu dong, Vel. Lah, Pak Satpamnya udah lock out. Pak Satpam hilang dari kemarin. Kalau dia nggak ada di dalam list lo, itu artinya dia metong. Ada yang bun-bun dia. Nenek-nenek. Woi, buka pintunya. Dasar tua bangka. Kenapa kamu datang ke sini? Mau balas dendam karena kemarin saya datang ke rumah kamu. Kamu habis nyamar jadi saya ya? Ngaku. Ternyata bener. Sebenarnya apa sangkut pautnya sih lo sama gue? Sekarang udah tahu kan? Lo nge-hack kekuatan gue ya? Mana mungkin lo tuh keluarga gue? Secara nenek gue udah metong. Yakin? Iyalah, gue udah saksiin dengan mata kepala gue sendiri pas dia masuk ke dalam kuburan. Aku bukan seorang nenek, tapi aku adalah saudara kembar kamu yang tidak dikasih nama sama mama kamu itu. Makanya semua orang percaya kalau aku nyamar jadi kamu. Sebenarnya karena muka aku kayak gini, makanya mama nggak mau ngerawat aku. Dia cuma mau ngerawat kamu doang. Serius loh, kalau kayak gitu berarti mama jahat banget. Maka dari itu kamu harus bantu aku buat balas dendam. Kalau dipikir-pikir kasihan juga nih anak, gue berutang budi nih. Oke, kamu mau apa Feli? Maaf mah, hari ini aku harus bun-bun mama karena mama tuh orang jahat. Maksudnya mama udah buang saudara kembar aku kan? Bukannya mama udah peringetin kamu buat jangan ngomong sama nenek itu lagi? Kenapa kamu bandel banget sih? Aku tuh cuma gak mau mama tuh jadi orang jahat. Tunggu apa lagi? Ayo lakuin. Ya udah iya, memang kalian berdua itu adalah saudara kembar. Mama benar-benar keterlaluan, gak salah aku buat keputusan ini. Tapi tunggu dulu, mama punya alasan. Mama buang dia karena dia terlalu iri dengki sama kamu, hampir mencelakai kamu pula. Bohong! Saudara kembar kamu ini sangat dan selalu iri sama
sama kecantikan kamu. Walau dia punya kelainan sama muka dia, tapi mama tetap sayang kok sama dia. Terus kenapa mama buang? Dia udah dibutakan sama keiri dengkian dia. Bahkan dia tuh mau ganti muka kamu sama muka dia supaya dia jadi cantik. Makanya mama pisahin kalian berdua. Ini demi kalian juga. Lo fitnah mama. Kalau gitu, jangan kamu, mama aja. Emang pantas kamu gak dikasih nama. Mama, di kota ini kan gak boleh bun-bun anak sendiri. Kalau enggak, itu adalah tanggung jawab mama. Mama gak mau kamu dicap jahat. Selamat tinggal, nak.